Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mas Ridwan. Ini berbicara mengenai dari sisi Amerika ya. Kemudian tekanan kan datang dari seolah dari berbagai arah. Ada 3 arah setidaknya, dari domestik, sekutu regional, dan juga komunitas internasional. Apakah ini menandakan bahwa strategi Iran berhasil mengunci ruang gerak strategis dari Amerika Serikat itu sendiri? Ya, karena politik dalam negeri Amerika kan sangat dinamis ya, Mbak Fitri ya. Gerakan No Kings itu bukan, menurut saya ya, bukan hanya sekedar demonstrasi biasa. Itu hampir 9 juta dan ada di sekitar 15 kota besar di Amerika Serikat. Dengan mobilisasi yang sangat masif seperti itu, walaupun memang banyak yang bilang ya, terutama dari juru bicara Gedung Putih, bahwa ini adalah mainannya Partai Demokrat begitu. Tetapi sebenarnya dari sisi masyarakat Amerika sendiri mulai terbelah kan. Apakah mereka mendukung terjadinya perang ini terus-menerus atau meminta Trump menghentikan perang. Tadi laporan Mas Ismail kan beda sekali. Kalau masyarakat Iran itu kan dia satu sikap. Setiap malam demonstrasi mendukung pemerintahnya untuk terus berperang. Bayangkan nih, ini bedanya antara Amerika dengan Iran. Masyarakat di Amerika sudah muak, sudah pusing ya dengan situasi dalam negerinya, dengan isu imigrasi dan sebagainya. Tiba-tiba Trump muncul dengan narasi perang, makin muak, makin pusing. Dan tadi dari sisi sekutu ya mereka juga mulai berpikir ulang kan. Misalnya nanti Mbak Tia mungkin lebih detail, misalnya Jepang mulai berpikir ulang, kemudian Uni Eropa juga mulai berpikir ulang. Jadi tampaknya memang kebijakan Trump ini secara tactical operation banyak blundernya, secara politik dalam negeri juga banyak blundernya. Oke, nah Mbak Tia, gerakan ataupun demo No Kings ini, bisakah kemudian menjadi rem darurat bagi kebijakan luar negeri Trump? Kalau berdasarkan teori HI bisa. Jadi kebetulan disertasi saya juga mengenai public opinion and foreign policy. Jadi bagaimana si opini publik atau publik itu sendiri bisa mengubah atau bisa menginfluence, mempengaruhi satu kebijakan luar negeri satu negara, bahkan kebijakan negara itu sendiri begitu ya. Dan di era digital yang disebut dengan people power itu sangat kuat. Ini eranya digital, eranya virtual. Jadi kalau misalnya media, sosial media itu bisa mempush untuk konflik, tapi juga bisa mempush untuk stop this war gitu. Dan itu publik satu sama lain cukup cepat untuk saling mempengaruhi. Di Amerika itu kan state ya, sistemnya itu state, negara bagian. Misalnya kalau Washington DC itu adalah kantongnya Demokrat, kemudian California kantongnya Demokrat, tapi bisa mempengaruhi kantong-kantong atau state-state yang lain untuk saling berpengaruh satu sama lain. Dan ini dipicu juga dengan kenaikan BBM di sana, $2, $4, $8. Kalau sampai ke $10, ini sangat berbahaya sekali untuk Trump. Bukan hanya untuk Trump, saya pikir untuk next elections, di midterm elections di November nanti, bagaimana, apa yang akan terjadi dengan Republik? Saya tidak yakin Republik akan bagus seperti sebelumnya begitu. Dan ini harus menjadi catatan juga untuk Republik, bagaimana partai ini bisa mengkontrol atau mempressure Trump untuk stop this war. Karena satu-satunya cara itu terbelah, artinya terbelah ini kan bisa 50-50 seperti itu. Nah ini bagaimana kekuatannya artinya Mbak Tia? Saya pikir kan kalau di Amerika itu dua partai saja ya, Republik dengan Demokrat. Demokrat solid dan di Kongres itu hanya beberapa suara saja yang berbeda untuk terus melanjutkan perang. Nah dengan kenyataan ini bahwa beberapa kali Amerika Serikat gagal untuk bisa merubah rezim, kemudian meminta tuntutan-tuntutan terhadap Iran, kembali ke negosiasi juga agak sulit untuk Amerika Serikat, dan harga perang terus naik dari anggaran, Republik kabarnya juga di Kongres terbelah. Nah ini sudah mulai data-data baru, Mbak Fitri, sudah mulai berubah dari yang tadinya Republik sekarang terbelah, ya, sudah mulai. Artinya kalau sampai di titik sekarang Republik terendah popularitasnya, itu tentu Republik tidak akan diam. Dan saya pikir salah satunya dari opini publik ini kemudian mempengaruhi terhadap partai yang Trump di dalamnya, dan si partai ini akan mampu mempengaruhi Trump. Mudah-mudahan ya, karena saya pikir satu-satunya jalan ya partai dia yang bisa untuk bilang stop untuk tidak melanjutkan perang ini, dan itu kan di vote nanti di Kongres. Kalau kemarin masih menang. Parameternya akan seperti apa yang dilihat oleh Republik untuk kemudian mengevaluasi kebijakan luar negeri? Atau sama seperti di kita, jadi sistemnya adalah melakukan voting. Kalau misalnya popularitas dia turun, dia akan langsung di parlemen, di Kongres, itu nanti akan dibicarakan bagaimana supaya
dalam votingnya itu nanti tidak untuk melanjutkan perang ini begitu. Oke, baik. Masih mengenai kekuatan rakyat, Mas Ridwan, dari sejarah mungkin terutama dari militer Amerika ya. Bagaimana kekuatan ataupun tekanan publik ini bisa berpengaruh terhadap keputusan mengenai perang misalnya di Vietnam, di Irak. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, ini lebih parah ya nantinya ujungnya Mbak Fitri dari Vietnam dan Irak. Karena memang sekali lagi Iran ini bukan sebuah negara yang disamakan dengan negara-negara yang tadi. Karakteristik Iran dengan perseverance, daya tahan yang sangat kuat dari masyarakatnya, dari militernya, ini justru menjadi jebakan berlapis bagi politik dalam negeri Amerika. Tampaknya ini juga sudah dimulai dari para akademisi di beberapa kampus-kampus besar di Amerika. Mereka sudah bersuara keras untuk menolak perang ini, termasuk juga dari former jenderalnya. Selain Joe Kent kan ada purnawirawan Randy. Mayor Jenderal Randy Manner ini dulu dia adalah komandannya 82 Second Brigade yang mau diturunkan ke Iran. Dia sendiri dalam wawancaranya dengan media di Amerika mengatakan bahwa ini keputusan yang sangat salah. Trump akan membawa anak-anak muda Amerika menuju ladang pembantaian. Ini yang ngomong adalah purnawirawan jenderalnya sendiri. Jadi bukan pengamat, bukan dari akademisi, ini tentara yang memang memahami karakteristik Iran. Jadi tampaknya Mbak Fitri, kalau tujuan utama Trump adalah menggulingkan pemerintahan Iran, menggulingkan pemerintahan Ayatullah, tampaknya dia sendiri yang akan terguling. Oke, tapi apabila kita lihat tekanan publik, keputusan perang, karena saat ini kemudian yang menjadi sorotan adalah mengenai rencana invasi darat, apakah mungkin kemudian Trump akan mengambil kebijakan untuk menunda, postpone invasi darat itu sendiri? Mereka sedang menghitung ulang terutama setelah propaganda Iran yang luar biasa masif dan tampaknya menggentarkan ya. Kata-kata Ibrahim Julgafari, kemudian narasi dari Menteri Luar Negeri yang sangat fenomenal, ya kami tunggu sambil senyum gitu kan. Itu tampaknya menggentarkan dunia dan di media sosial kan itu mendapatkan simpati luar biasa dari netizen. Dan termasuk jangan lupa Israel. Israel ini tampaknya memang sengaja memprovokasi supaya perangnya nggak selesai, supaya kemudian terus berlanjut karena dia khawatir kalau perangnya selesai, Iran menjadi dominan dan negara-negara Teluk akan berpindah kiblatnya tanda petik ke Iran. Dan itu akan membuat Israel makin tertekan. Oke, Mas Ridwan mengenai Zionis Israel. Indonesia akhirnya terdampak langsung dalam eskalasi di Timur Tengah karena ada satu prajurit TNI yang kemudian gugur pada saat menjadi kontingen UNIFIL di Lebanon. Apa kemudian yang harus diambil langkah oleh pemerintah Indonesia merespon situasi ini? Ya saya kira kita semua berduka ya Mbak Fitri ya atas wafatnya adik kita. Prajurit Praka Farizal Ramadan, ini putra dari Yogyakarta, dari Kulon Progo Yogyakarta. Satu hal yang sangat disayangkan ya, karena dia bertugas ini adalah atas mandat PBB, UNIFIL, jadi pasukan resmi PBB. Dan saya kira negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, pemerintah, Presiden Prabowo wajib mengutuk dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku serangan. Kalau ini memang betul Zionis Israel, maka Israel harus bertanggung jawab dan PBB harus juga bersuara keras terhadap hal ini. Karena sekali lagi, mandat UNIFIL ini adalah mandat PBB. Ini bukan misi independen TNI. Ini adalah misi internasional. Dan kita tidak ingin nanti prajurit-prajurit yang lain akan menjadi korban. Tentu saja kita berharap ini yang terakhir lah. Selain mengutuk keras, ini bagaimana kemudian Indonesia juga bisa menekan PBB untuk merespon lebih tegas kondisi ini? Saya kira tekanan itu harus dilakukan ya. Mungkin nanti Mbak Tia bisa menjelaskan metodologinya. Tetapi pernyataan-pernyataan yang tegas kita tunggu ini. Dari Menteri Luar Negeri kan sudah mungkin sebentar lagi Bapak Presiden, lalu yang lain gitu. Karena sekali lagi ini bukan soal almarhum Praka Farizal saja. Ini soal keselamatan TNI kita yang masih ada di sana. Dan jumlahnya kan lumayan banyak. Jadi kita berharap apakah kemudian misalnya ada keputusan negara untuk melakukan evakuasi. Karena kemudian situasinya sudah seperti ini atau seperti apa. Ini saya kira masyarakat menunggu itu. Oke, Mbak Tia pandangannya seperti apa? Saya melihat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kementerian Luar Negeri. Sebelum Presiden menyatakan mengutuk, Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu yang harus memberikan statement mengutuk dan langsung menyebut. Ini yang kecewa dari IR Studies, dari International Studies. Menlu kita tidak menyebutkan siapa pelakunya. Padahal jelas itu yang dilakukan oleh Israel. Jadi mengutuk bukan hanya sebatas mengutuk, tapi menyebutkan siapa pelakunya. Di situ tidak ada poinnya.
Kemudian yang kedua, ini UNIFIL memang adalah mandat PBB, tapi kita tahu bagaimana perjalanan PBB dalam semua konflik tidak ada suaranya. Seperti ya organisasi non-state actor, tapi tidak ada yang bisa diharapkan dari PBB. Artinya ini menjadi satu tugas untuk RI kita. Siapa yang dihadapi? Ini UNIFIL betul, tapi siapa dulu yang dihadapi? Israel itu membabi buta, dia tidak peduli siapa yang dia bunuh. Wanita, anak-anak kita bagaimana tahu di Gaza, kemudian jurnalis. Berapa puluh yang menjadi korban, bukan hanya jurnalis Palestina. Jurnalis dari internasional, dari Western, dari Al Jazeera sendiri, itu dibunuh juga begitu. Ini artinya memang seperti menyerahkan pasukan kita, pasukan muda kita, seperti menyerahkan kepada kematian. Maaf saya agak ekstrim ya. Artinya memang saya lebih ekstrim dari Mas Ridwan. Tarik saja. Ini sudah kejadian, mau berapa nyawa lagi yang akan mati di sana. Para tentara muda kita yang memang ke depan justru akan menjadi prospek bagus untuk Indonesia. Indonesia betul punya responsibility untuk mengirim. Ini adalah mandat PBB. Tapi setelah seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh PBB? Ini Israel loh. Yang dihadapi Israel dan Lebanon itu adalah kantongnya Hezbollah yang sudah pasti Israel akan mengelak ya bahwa ini adalah untuk menyerang Lebanon. Tidak mungkin. Itu jelas di situ ada pasukan UNIFIL. Kenapa dia targetkan juga dan tahu betul Indonesia join di situ. Kita join di BOP, kita udah siap. Kita tidak bayar uang tapi kita mengirimkan tentara. Tapi kenyataannya prajurit kita mati. Jadi saya pikir setuju juga dengan publik bahwa dengan kejadian ini tarik sudah. Tarik saja sudah. Baik, Mbak Tia, Mas Ridwan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.